Lestari dari kelas 3C Prodi PGSD NPM 501989, di mana kakak ingin menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Yasmin Yolanda, Magister Pendidikan. Di kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi yang akan kakak berikan kepada kalian yang berjudul Model Pembelajaran PAIKEM. Nah, baiklah. Di sini kakak ingin menanyakan, kalian tahu apa itu pengertian dari model pembelajaran PAIKEM? Baiklah adik-adik, di sini kakak ingin menanyakan kepada kalian. Kalian tahu apa itu pengertian dari PAIKEM? Oke, kakak akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari PAIKEM. PAIKEM itu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan spiritual. Guru perlu menciptakan suasana sedemikian rupa agar siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung. Sehingga belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran inovatif yaitu membangun pembelajaran yang inovatif dapat dilakukan dengan cara menampung setiap karakteristik siswa dan mengukur kemampuan atau daya serap setiap siswa. Kreatif berarti menggunakan hasil ciptaan atau kreasi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, mengimajinasikan, melakukan inovasi, dan hal-hal yang artistik lainnya. Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum materi yang kakak berikan tadi? Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan gambar yang kakak berikan tadi. PAIKEM terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Refleksi, 2. Komunikasi, 3. Pengalaman, 4. Interaksi. Baiklah, kakak akan menjelaskan apa saja pengertian dari 4 bagian tersebut. Yang pertama, proses interaksi, yaitu siswa berinteraksi secara aktif dengan cara guru, rekan siswa, multimedia referensi, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi, yaitu siswa mengkomunikasi pengalaman belajar mereka dengan guru dan rekan siswa lain melalui cerita, dialog, atau melalui simulasi role play. Yang ketiga, proses refleksi, yaitu siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka telah lakukan. Yang terakhir, keempat, proses eksplorasi, yaitu siswa mengalami langsung dengan melibatkan semua indera melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara.
Bagaimana adik-adik? Sudah paham belum sampai di sini materi yang sudah kakak jelaskan? Nah, adik-adik, setelah materi yang kedua sudah kakak sampaikan, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah model pembelajaran PAIKEM. Adapun langkah-langkahnya ada 8 bagian, yaitu 1. Review, guru dan siswa meninjau ulang pelajaran yang lampau. Yang kedua, pengembangan. Guru senantiasa menyajikan ide baru dan perluasan konsep. Yang ketiga, latihan terkontrol. Guru memeriksa kemungkinan terjadinya miskonsepsi, dianjurkan dengan kerja kelompok. Bagian keempat, siswa bekerja mandiri atau dalam kelompok dengan perluasan konsep yang disebut dengan set work. Yang kelima, laporan siswa perorangan dan kelompok, di mana hasil kerja individu atau kelompok dilaporkan untuk perlunya ada perbaikan. Yang keenam, pendalaman melalui permainan. Anak-anak diajak bermain dengan tujuan untuk memperdalam materi. Yang ketujuh, pajangan hasil karya. Hasil karya dipajangkan berfungsi sebagai apresiasi karya dan perpustakaan kelas atau sudut baca. Yang terakhir, pemberian PR atau pekerjaan rumah. Untuk tindak lanjut harus dikoreksi dan dinilai oleh guru. Nah, adik-adik, bagaimana langkah-langkah yang sudah kakak jelaskan? Sudah paham apa belum? Baiklah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu contoh video real penerapan model pembelajaran PAIKEM di kelas atau lapangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kayaknya kurang kompak sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini untuk masih bisa bertemu untuk melanjutkan materi yang kemarin. Jadi sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, masih semangat nggak nih? Semangat? Di sini Ibu apresiasi sekali buat adik-adik karena yang udah semangat, udah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk belajar, yang harusnya waktunya untuk bermain, untuk tidur siang, tapi adik-adik mau meluangkan waktunya untuk kembali belajar lagi di sekolah. Jadi di sini langsung
Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang dibenarkan oleh agama Islam. Jadi tujuan akidah akhlak itu adalah untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dibanding orang yang tidak mempunyai akhlak. Jadi ada yang tahu lawan kata dari akhlak terpuji apa? Lawan katanya? Ya, pintar. Jadi lawan kata dari akhlak terpuji itu sendiri adalah akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu akhlak yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam atau akhlak yang buruk. Jadi di sini ibu akan menjelaskan macam-macam akhlak terpuji. Jadi banyak sekali macamnya akhlak terpuji tersebut. Namun di sini ibu hanya menjelaskan 3 saja akhlak terpuji. Apa aja? Yang pertama itu rendah hati. Yang kedua, pemaaf. Dan yang ketiga, tolong menolong. Di sini ada yang tahu apa itu arti rendah hati? Ada? Rendah hati itu sama aja tidak sombong. Jadi pengertian rendah hati sendiri adalah sifat terpuji yang tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling tinggi, yang paling baik. Contoh nih, ada orang yang pintar tapi dia sombong. Jadi itu bukan akhlak terpuji, namun iya tercela. Jadi jika orangnya pintar tapi biasa aja sama temannya, itu adalah rendah hati. Contoh lain dalam memilih teman, itu dia tidak membeda-bedakan baik itu orangnya pintar atau orangnya biasa aja gitu. Jadi gabung semuanya sama. Itu contoh dari rendah hati, tidak membedakan teman, tidak sombong. Yang kedua yaitu pemaaf. Pemaaf adalah orang yang rela memberikan maafnya kepada orang lain. Contohnya nih, misal Ajam menjahili teman sampingnya, tuh. Nah nanti Ajam meminta maaf sama teman yang sampingnya. Nah temannya itu memaafkannya dengan ikhlas, tanpa ada jangan ada dendam ya memaafkannya itu. Nanti memaafkannya hanya lewat mulut saja, nanti pas istirahat mau dibalas itu nggak boleh ya, harus dengan hati yang ikhlas. Materi yang selanjutnya yaitu tolong menolong. Jadi tolong menolong ini udah sangat familiar ya dalam kehidupan kita sehari-hari karena sering kita lakukan. Tolong menolong sendiri artinya adalah sikap saling membantu sesama manusia untuk meringankan bebannya. Jadi baik berupa tenaga, berupa uang maupun berupa waktu. Contoh, ada orang yang jatuh dari sepeda nih. Nah, ada orang jatuh dari sepeda, jangan diketawain, tapi ditolong. Itu adalah contoh dari tolong menolong berupa tenaga. Yang berupa uang apa? Misal ada yang rumahnya kebakaran, kita berdonasi itu berupa uang. Contoh tolong menolong berupa uang. Jadi selanjutnya keuntungan dari mempunyai akhlak terpuji. Ada yang tahu? Gak ada yang tahu nih keuntungannya. Yang pertama pasti disayang oleh Allah. Yang kedua mendapat pahala. Terus yang ketiga mudah bergaul dengan siapa saja, mempunyai banyak teman, terus disukai banyak orang. Jadi kalau kita nih punya akhlak terpuji, pasti orang pada suka kan sama kita, pasti pada ini wah itu orangnya baik. Beda sama orang yang mempunyai akhlak tercela, suka jahil. Nanti pasti teman-temannya nggak usah ditemenin, itu jahil, gitu kan? Pasti. Jadi keuntungan dari akhlak terpuji itu sebenarnya banyak banget. Jadi kita itu harus mempunyai akhlak yang terpuji. Siap menerapkan akhlak terpuji? Siap nggak? Kok nggak semangat? Baiknya siap nggak? Mungkin materi yang ibu sampaikan itu saja. Di sini ibu akan membagi kelompok. Ini ada berapa orang? 14 ya? Menjadi 2 aja ini. Nanti ibu akan membagikan sebuah gambar tentang akhlak terpuji. Tahu saya. Nanti
Udah semua doanya? Yang ada di gambar itu apa? Ada yang tahu? Pintar. Itu merupakan contoh makhluk terpuji. Di situ ada apa? Nah, di situ ada 3 contoh yang udah dijelaskan. Jadi di sini Ibu akan membagi kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Nanti di sini tolong 1 orang atau 2 orang nggak apa-apa menyebutkan contoh dari rendah hati. Oke? Dan di sini nanti kalian salah 1 atau 2 nggak apa-apa menyebutkan contoh dari tolong menolong. Siap? Siap? Gitu dong. Oke? Semangat. Jadi aku kasih waktu 5 menit buat berdiskusi sama temannya, nggak apa-apa. Nanti 1 orang, 2 orang menyimpulkan apa sih contoh dari tolong menolong. Di sini apa sih contoh dari rendah hati. Silakan diskusikan kepada teman-temannya. Diskusinya sudah cukup, jadi mendiskusikan apa yang didapat dari contoh rendah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh rendah hati. 1. Tidak sombong. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Ya. Benar ya? Benar ya? Iya, oleh. Contoh dari rendah hati itu yang pertama tidak Sombong. kedua Tidak membeda-bedakan teman. itu sudah benar, sudah bagus. Contohnya sekarang dari kelompok 2. Siapa yang berani langsung berdiri? Oh, pasti zaman gue. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan contoh tolong menolong. 1. Membantu fakir miskin. 2. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Benar ya, tadi contoh tolong menolong tadi membantu fakir miskin karena menolong teman yang jatuh dari sepeda. Nah, siapa yang siap? Ini kan tadi materinya ada 3 tapi baru 2. Di sini siapa yang siap menyebutkan contoh pemaaf? Aku buat. Maaf. Pemaaf. Bosan aku sama ini terus. Siapa yang tahu contoh pemaaf? Saya. Ya, silakan. Anjir, apa itu? Memaafkan teman yang memaafkan teman yang mempunyai 3. Memaafkan teman yang mempunyai kesalahan. Benar sekali tadi yang dikatakan Taufik ya, ya, sama Tobi ya. Jadi contoh memaafkan pemaaf itu adalah kita memaafkan teman yang mempunyai kesalahan.
Siap. Mungkin di sini Ibu ada 2 pertanyaan buat kalian. Nanti yang bisa akan Ibu kasih sesuatu. Jadi di sini pertanyaan Ibu cuma yang pertama, siapa yang tahu keuntungan dari akhlak terpuji? Minimal 2 aja. Jadi mendapat pahala apa teh? Akhlak tercela. Terus disenangi teman. Tepuk tangan dulu dong. Benar ya. Dan jadi contoh dari akhlak terpuji adalah mendapat pahala dan disenangi oleh teman. Pertanyaan yang kedua, siapa yang tahu contoh dari tolong menolong? Mendapat pahala. Contoh tolong menolong. Contoh. Supaya orang. Contoh. Siapa yang tahu? Membantu orang. Kesulitan. Apa? Kesulitan ya. Iya. Materi kita udah selesai. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang akhlak terpuji adalah akhlak yang wajib dimiliki oleh pribadi kita masing-masing. Semua orang wajib mempunyai akhlak terpuji. Gitu. Kesimpulannya jadi kita itu wajib menyalakan akhlak terpuji. Siap menyalakan akhlak terpuji? Siap. Oke. Mungkin itu saja materi pada siang hari ini. Jadi Ibu pesan sama kalian selalu terapkan akhlak terpuji di lingkungan masyarakat, selalu menjadi orang baik dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Berbuat baik itu enggak selalu sama orang atau teman dekat kita, tapi sama siapapun dan dimanapun. Siap? Siap. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana materi yang sudah kakak jelaskan tadi? Apakah kalian sudah paham, sudah mengerti, dan bisa dipahami? Kalau kalian sudah mengerti dan dipahami, kakak akan menutup pertemuan kali ini. Baiklah, sampai di sini adik-adik. Kakak mohon maaf apabila ada kata kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun apabila dalam pengucapan terdapat kata dan kesalahan. Kakak mohon maaf. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.